Haleluya. Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh bersyukur hari ini tepat di tanggal 1 Desember. Ya, minggu pertama kita akan menikmati perjamuan Tuhan, mengingat pengorbanan Yesus yang sangat besar bagi kita di kayu salib. Tetapi kita juga memasuki bulan Desember, di mana kita sebentar lagi akan merayakan Natal, yaitu kelahiran Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Mari mulai pagi ini saya ingin menyampaikan satu seri khotbah tentang Natal. Kiranya ini mempersiapkan kita untuk menjadi pemberita-pemberita Injil Yesus Kristus yang sudah lahir 2000 tahun yang lalu, yang memberikan pengharapan besar bagi setiap umat manusia yang hidup dalam kegelapan. Amin. Mari saya akan mengambil satu tema, yaitu harapan dalam kelahiran Kristus atau pengharapan di dalam kelahiran Kristus. Kita membaca bersama-sama di dalam kitab Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya membaca untuk kita sekalian, demikian firman Tuhan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen. Seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekan dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa ada pengharapan yang sangat besar di dalam Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus yang telah dilahirkan 2000 tahun yang lalu. Ya, kita akan merayakannya sebentar lagi. Ada pengharapan yang sangat besar bagi setiap orang. Ya, apalagi dunia hidup di dalam kegelapan. Kalau saya boleh menyampaikan, Natal itu adalah momen yang penuh dengan pengharapan. Amin. Saudara, pengharapan akan selalu mendatangkan sukacita yang besar bagi kita semua. Namun demikian kita harus juga mengakui ya bahwa ada banyak orang yang menganggap Natal sebagai hal yang biasa ya, hal yang sifatnya rutinitas saja. Ya, mereka memasuki bulan-bulan Natal dengan biasa-biasa saja, tidak ada satu hal yang mendatangkan sukacita karena pengharapan di dalam Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Mungkin Natal hanya diterima sebagai saat-saat liburan, saat-saat senang, saat-saat pesta, saat-saat memakai baju baru, saat-saat jalan-jalan dan lain sebagainya. Tetapi bukan pengharapan yang besar akan keselamatan
di dalam Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Nah, saat ini saya ingin mengemukakan kepada kita semua bahwa Natal itu bukan sekedar peristiwa biasa, peristiwanya yang sifatnya kebetulan, tetapi Natal itu adalah penggenapan janji Allah kepada umatnya. Amin. Janji Allah untuk membebaskan manusia dari belenggu dosa. Janji Allah untuk memberikan kemenangan bagi manusia atas kuasa dosa yang mendatangkan kehancuran itu. Inilah yang dimaksud Natal sebagai pengharapan yang sejati. Bapak Ibu, kita juga melihat di Alkitab bahwa di tengah-tengah dunia yang begitu gelap sekarang ini, kedatangan Yesus sebagai terang dunia menjadi pengharapan besar bagi umat manusia. Amin. Ingat, Yesus adalah terang dunia itu. Menjadi pengharapan bagi kita. Mari di bulan ini, di momen Natal ini kita membangkitkan kembali pengharapan kita kepada Yesus sang terang dunia. Di tengah-tengah kegelapan dunia yang kita alami, mari kita bersukacita sebab kita memiliki pengharapan di dalam Yesus. Amin. Mari, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan dari ayat-ayat ini yang menyatakan kepada kita bahwa Yesus adalah harapan yang sejati. Pertama-tama perhatikan Bapak Ibu, kenapa Yesus adalah harapan yang sejati? Sebab Yesus adalah terang yang menerangi kegelapan dunia, bahkan kegelapan hidup kita. Amin. Ini yang harus kita syukuri. Bukankah dalam hidup ini seringkali kita mengalami saat-saat yang dapat kita sebut sebagai kegelapan. Ada saat-saatnya kita mengalami kebingungan karena persoalan-persoalan hidup yang kita alami. Ada kalanya kita mengalami yang namanya penderitaan. Bahkan mungkin ada yang seringkali mengalami penderitaan dalam hidup ini. Tidak jarang kita juga mengalami ketidakpastian akan masa depan kita akan seperti apa, menyaksikan kondisi dunia seperti sekarang, keadaan rumah tangga seperti ini, lingkungan kerja seperti ini. Kita tidak punya kepastian bagaimana masa depan kita. Kegelapan yang kita hadapi bukan hanya sekedar kegelapan secara fisik, tetapi yang terutama adalah kegelapan secara rohani, Bapak Ibu ya. Keterpisahan dari Allah akibat dosa itu kegelapan. Amin. Tetapi di tengah kondisi yang seperti itu, Nabi Yesaya menubuatkan bahwa satu terang besar akan muncul. Satu terang besar akan datang membawa pengharapan, membawa kehidupan bagi dunia yang dinaungi oleh kegelapan ini. Coba perhatikan Bapak Ibu, dunia tanpa Yesus adalah dunia yang ada di dalam kegelapan. Saya melihat ada 3 hal, di antaranya adalah kegelapan yang disebabkan karena dosa, ya itu penyebab yang utama, kemudian kegelapan yang disebabkan oleh karena penderitaan, dan kegelapan oleh karena kematian. Yesaya 9 ayat 1-2 itu menggambarkan tentang kondisi umat Israel yang hidup di dalam kegelapan. Mereka hidup di dalam kegelapan karena dosa. Ya, mereka menderita karena dosa, mereka mengalami penghukuman Allah, mereka mengalami murka Allah. Dan tidak hanya itu, mereka hidup dalam kegelapan karena penjajahan bangsa-bangsa asing. Dan inilah yang mencerminkan kondisi kehidupan manusia yang tanpa Kristus. Bapak Ibu, tanpa Kristus kita hidup dalam kegelapan dosa. Tanpa Kristus kita mengalami penjajahan, ya, dari kuasa-kuasa kegelapan. Kita tidak merdeka lagi, kita menjadi budak dari dunia ini, budak dari roh-roh kegelapan, budak dari setan-setan. Ya, berbicara mengenai kegelapan dunia tanpa Kristus, tadi saya sudah sebut, saudara, kita mengalami kegelapan karena dosa. Manusia itu ya berdosa karena kita mewarisi dosa Adam. Sejak kejatuhan manusia pertama di dalam dosa, ya, maka Roma 3 ayat 23 mengatakan semua orang telah berbuat dosa, semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Amin. Ini kondisi kita. Tanpa Kristus, tanpa Yesus, tidak ada jalan keluar dari dosa. Tanpa Yesus kita semua
ada di bawah naungan kegelapan dosa. Belum lagi kegelapan karena penderitaan yang kita alami di dunia ini Bapak Ibu ya. Ayub berkata hidup ini seperti berperang, bergumul setiap hari. Bukankah kita mengalaminya sendiri bagaimana dunia itu penuh dengan penderitaan? Ya, kenapa? Sebab ketidakadilan, sebab kejahatan, sebab kebencian, sebab iri hati, sebab konflik. Ini kegelapan dunia tanpa Kristus. Saudara melihat di Timur Tengah sana, waduh ngeri. Ngeri yang dihadapi oleh manusia sebab kegelapan karena dosa dan kegelapan karena penderitaan. Belum lagi karena kematian Bapak Ibu ya. Kematian adalah realitas yang masih saja menakutkan bagi kebanyakan orang. Ya. Orang tidak berdaya menghadapi kematian. Tetapi di dalam Yesus selalu ada pengharapan akan kehidupan yang kekal. Amin. Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mari Bapak Ibu di momen Natal tahun ini, kita semakin menyadari bahwa tanpa terang Kristus, kita semua hidup dalam kegelapan. Kita mengalami kegelapan karena dosa, kegelapan karena penderitaan, kegelapan karena kematian. Tetapi dengan hadirnya Kristus, bersama dengan Kristus, kita menikmati terang besar itu. Amin. Yang memberi pengharapan akan kehidupan yang kekal, yang memberikan pengharapan akan penghiburan di tengah-tengah penderitaan yang kita alami, yang memberikan pengharapan akan kehidupan yang kekal. Sehingga kematian bukan lagi sesuatu yang menakutkan bagi kita, tetapi seperti Paulus, bahkan seperti rasul-rasul yang lain, kematian adalah keuntungan sebab membawa kita masuk dalam kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Amin. Inilah harapan yang harus kita syukuri, yang menjadi sukacita kita saat kita akan merayakan Natal. Dan mari kita memberitakan harapan ini kepada siapa saja yang kita jumpai dalam hidup ini. Yang berikutnya Bapak Ibu, mengapa Yesus adalah terang yang menerangi kegelapan dunia ini? Dan mengapa dia adalah pengharapan bagi setiap umat manusia? Sebab Yesus yang lahir 2000 tahun yang lalu, dia adalah terang dunia ini. Amin. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Amin. Wow. Yesus yang lahir 2000 tahun yang lalu itu, yang akan kita rayakan sebentar lagi Bapak Ibu, dia adalah terang dunia. Dan dia memberi kepastian sebagai terang dunia kalau kita sungguh-sungguh percaya kepadanya. Kalau kita sungguh-sungguh mengikut Yesus, kita menyadari ketidakberdayaan kita karena dosa, karena penderitaan, karena kematian. Dan kita percaya kepadanya, dikatakan kita tidak akan lagi berjalan dalam kegelapan, tetapi kita memiliki terang hidup itu dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, di dalam Yesus kita memiliki kehidupan yang kekal. Ini penghiburan kita. Mari kita semangat ya. Semangat di dalam Tuhan. Di dalam Yesus kita memiliki penghiburan atas setiap penderitaan yang kita alami. Saya tidak mau mengatakan bahwa di dalam Yesus semua penderitaan diangkat, tidak Bapak Ibu. Realitanya kita tidak akan bisa melepaskan diri dengan secara sempurna dari penderitaan dunia ini. Selagi kita masih hidup di dunia ini, karena ada hadirnya dosa, ada kuasa dosa, kita masih mengalami penderitaan, tetapi selalu ada penghiburan di dalam Yesus. Dan bahwa kita tidak perlu takut lagi menghadapi kematian. Ini sukacita besar. Ini membawa kelepasan yang luar biasa. Nah Bapak Ibu, ada beberapa hal yang saya mau sampaikan tentang Yesus itu adalah terang dunia.
Mengapa dia menjadi pengharapan bagi kita? Sebab kedatangannya itu membawa pengampunan dosa bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Kelahiran Yesus itu adalah awal dari rencana keselamatan Allah untuk menyelamatkan kita. Kita tahu bahwa pada akhirnya dia tidak hanya lahir sebagai manusia mengambil rupa seorang hamba, tetapi dia telah taat sampai mati di atas kayu salib untuk memikul dosa-dosa kita. Dia telah mengalahkan dosa, mengalahkan maut melalui kebangkitannya dari kematian, dan ini membawa pengampunan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Inilah pengharapan yang sejati yang ditawarkan oleh Yesus bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Coba kita lihat dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan dengan yang lain, dan darah Yesus, perhatikan, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Amin. Bapak Ibu, ini berkat terbesar yang kita miliki dalam hidup ini. Dia telah lahir, dia telah mengambil rupa seorang hamba, dia telah taat sampai mati di atas kayu salib. Dialah terang dunia ini, dan kalau kita sungguh-sungguh hidup di dalam Dia, maka dikatakan darahnya itu menyucikan kita dari segala dosa kita. Makanya kalau kita bersyukur, kita menyanyi karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Amin. Ini momen kita mensyukuri keselamatan jiwa kita. Dia telah lahir bagi kita. Dia telah melayani. Dia telah memikul dosa-dosa kita di dalam tubuhnya sendiri. Dia telah dikuburkan. Dia telah dibangkitkan. Dan oleh darahnya Bapak Ibu, kalau kita ada di dalam terang itu, dikatakan kita disucikan dari segala dosa dan kejahatan kita. Yesus adalah pengharapan bagi kita sebab Dia adalah terang yang membawa pengampunan dosa kepada kita. Dan tidak hanya itu, terang itu membimbing kita dalam menjalani hidup ini. Amin. Dia menjadi panduan bagi kita yang percaya kepadanya. Seperti pelita di malam hari, seperti lampu di malam hari Bapak Ibu ya. Dia adalah jalan, kebenaran dan hidup itu, dan Dia menunjukkan jalan itu kepada kita. Kalau kita ingat di dalam Mazmur pasal 119 ayat 105, firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dialah Yesus. Dialah sang terang itu, dialah sang penasihat ajaib itu yang memimpin semua orang yang percaya kepadanya keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Keluar dari kebingungan kepada kebenaran, keluar dari kesalahan kepada kebenaran. Dialah pengharapan satu-satunya bagi kita. Ini yang harus kita syukuri, ini yang harus kita nyatakan dengan sukacita kepada semua orang yang kita jumpai. Dialah terang dunia. Dialah yang telah menuntun kita kepada pengampunan dosa dan membimbing langkah hidup kita selama kita hidup di dunia ini. Dan tidak hanya itu, Yesus adalah terang yang membawa pengharapan yang kekal. Amin. Ini berbicara mengenai kehidupan yang kekal Bapak Ibu ya. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 tadi juga sempat saya sebut. Dia berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan dibawanya berjumpa dengan Bapa di dalam kemuliaan di kerajaan sorga. Amin. Bapak Ibu, ini pengharapan yang kekal. Mari di bulan Desember ini, di momen-momen Natal ini, saya mengajak kita semua untuk sungguh-sungguh
ya, memperhatikan iman kita kepada Yesus. Mari kita sungguh-sungguh menerima Dia sebagai terang dunia, sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Untuk pertama-tama kita menerima pengampunan dosa. Kita keluar dari kegelapan dosa. Mari kita sungguh-sungguh mengikut Dia. Mari kita mengikuti firman-Nya sebab Dia adalah terang yang menuntun jalan-jalan hidup kita. Dan mari kita tidak perlu takut lagi menghadapi kematian. Tidak lagi takut lagi menghadapi maut. Sebab kita tahu di dalam terang besar itu, di dalam Yesus yang dilahirkan 2000 tahun yang lalu, yang akan kita rayakan kelahirannya itu, kita semua memiliki kehidupan yang kekal. Amin. Yang berikutnya Bapak Ibu, kenapa Yesus adalah terang yang sejati, terang yang menerangi kegelapan dunia ini? Sebab terang Kristus itu tetap kuat ya di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Dengan kata lain saya mau mengatakan bahwa terang Kristus itu diberikan kepada kita untuk mengalahkan kegelapan dunia ini. Bapak Ibu, saya harus mengatakan bahwa meskipun terang itu telah datang, ya, dunia saat ini masih bergumul dengan berbagai macam kegelapan. Bukankah kita semua juga masih bergumul dengan berbagai macam kegelapan, Bapak Ibu? Haleluya. Itu kebenaran. Kita harus mengakui bahwa setiap kita masih bergumul dengan berbagai macam kegelapan. Yang saya maksud dengan berbagai macam kegelapan, diantaranya adalah dosa-dosa pribadi kita. Siapa yang tidak bergumul dengan dosa-dosa pribadi kita? Ya, tidak jarang kita digoda untuk marah, kita digoda untuk membenci, kita digoda untuk melakukan berbagai macam kejahatan. Ya, beberapa hari ini kami sibuk karena masalah dosa-dosa pribadi yang tidak diselesaikan oleh beberapa orang yang bahkan menyatakan dirinya sebagai seorang pelayan Tuhan. Jadi masalah, saudara. Tapi kalau kita memiliki Yesus dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, terang akan menolong kita untuk mengalahkan dosa-dosa pribadi itu. Amin. Kristus memberikan kepada kita kekuatan kuasa untuk kita menang atas dosa. Untuk kita diberikan kuasa untuk menanggalkan manusia lama kita. Membuang kemarahan, kegeraman, sakit hati, kedengkian dan lain sebagainya itu. Dan mengenakan terang itu, mengenakan Kristus dalam kehidupan kita. Hati-hati saat-saat Natal seperti ini, saat-saat kita sibuk dengan berbagai macam persiapan Natal. Jangan sampai kita kalah melawan godaan-godaan dosa dalam kehidupan kita. Amin. Wah, itu menjadi sumber perselisihan. Bapak Ibu, perselisihan yang kita lihat itu sebenarnya karena masalah dosa yang ada di dalam diri kita. Kalau kita tidak benar-benar menyelesaikan masalah dosa dalam diri kita, seperti keegoisan, iri, dengki, apapun itu namanya, maka konflik pasti akan terjadi. Tapi puji Tuhan, terang Kristus datang untuk menolong kita menang atas kegelapan-kegelapan itu. Amin. Kemudian belum lagi kegelapan karena masalah-masalah sosial, hubungan dalam kemasyarakatan, saudara ya. Ada ketidakadilan, ada penindasan, ada kejahatan dan lain sebagainya. Tetapi terang Kristus memanggil kita untuk menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Amin. Untuk mengatasi ketidakadilan sosial. Untuk mematahkan belenggu-belenggu kejahatan yang ada di lingkungan sekitar kita. Ya, Coba kita baca di dalam Matius pasal 5 ayat 14 sampai yang ke-16. Matius pasal 5. Terang memanggil kita untuk hidup di dalam kebenaran sehingga kita menjadi berkat di lingkungan sekitar kita. Demikian firman Tuhan, kamu adalah terang dunia.
Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah, luar biasa, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Terang Kristus kuat diberikan kepada kita untuk kita dapat mengalahkan kegelapan-kegelapan yang masih ada di dunia ini. Mari, selain kita dapat mengalahkan dosa-dosa pribadi, mari kita juga menjadi berkat di mana kita hidup, di mana kita ditempatkan oleh Tuhan. Amin. Kita menyebarkan kasih sayang, ya, kita melakukan keadilan, ya. Kita menegakkan kebenaran. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan kemudian terang Kristus itu kuat untuk melepaskan kita dari rasa putus asa. Amin Bapak Ibu. Tidak jarang kita ini mengalami putus asa dalam hidup ini. Karena ada begitu banyak pergumulan. Ya. Saya selalu mengatakan kita tidak bisa menghindari yang namanya pergumulan, yang namanya penderitaan, yang namanya konflik. Tetapi terang Kristus, Yesus sendiri, Dia akan memberikan penghiburan dan keberanian bagi kita untuk melangkah maju. Sebab Dia pernah berkata, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan alam. Aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan kamu. Aku sekali-kali tidak pernah membiarkan kamu. Lihat pengalaman para rasul perjanjian baru, kita melihat bagaimana Yesus menyertai mereka, menguatkan mereka. Kata Paulus, kami ditindas tetapi kami tidak merasa hancur. Kami dicepit, kami tetap kuat, kami tidak dapat dikalahkan. Karena apa? Karena Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Permasalahan boleh datang bertubi-tubi. Tetapi kasih Yesus kepada kita, penyertaannya lebih bertubi-tubi daripada persoalan yang datang dalam kehidupan kita. Amin. Ini memberikan pengharapan yang besar. Mari Bapak Ibu, kita membawa terang ini, kita memberitakan terang ini kepada siapa saja yang kita jumpai. Mari kita hidup dalam terang itu juga, supaya melaluinya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Hal yang berikutnya saudara, mengapa kelahiran Yesus atau Natal itu menjadi pengharapan sejati bagi kita? Sebab gelar-gelar yang diberikan kepada Yesus itu memberikan pengharapan yang sejati kepada kita. Kalau saudara membaca di ayat yang kelima tadi, Yesus diberi gelar-gelar ilahi yang sangat luar biasa. Itu menunjukkan identitasnya, itu menunjukkan perannya dalam membawa pengharapan yang sejati bagi setiap kita yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Bapak Ibu, gelar-gelar Yesus itu bukan sekedar nama-nama kosong, ya, tetapi itu menunjukkan siapa dirinya, menunjukkan keunikan pribadinya, menunjukkan kuasanya, menunjukkan misinya yang akan Dia lakukan bagi setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Dia akan memenuhi setiap kebutuhan kita, sebab gelar-gelar itu adalah dirinya sendiri. Yang pertama perhatikan saudara, Yesus adalah penasihat yang ajaib. Amin. Dia adalah wonderful counselor. Dia adalah sumber hikmat ilahi Bapak Ibu ya. Sebagai penasihat yang ajaib, Yesus memiliki hikmat yang jauh melebihi pemahaman kita. Makanya Dia berkata, pikiranku bukan pikiranmu, rancanganku bukan rancanganmu. Bagian kita adalah percaya kepada Tuhan, amin. Mengikuti pikiran Tuhan, mengikuti rancangan Tuhan tanpa harus memahami sepenuhnya. Dia pasti baik bagi kita. Saudara, seringkali hikmat Allah itu dipandang tidak masuk akal. Tetapi sebenarnya hikmat Allah itu melampaui akal. Dan hikmat Allah itu memiliki kuasa rohani untuk memberkati setiap orang yang percaya dan mengikuti firman Allah itu. Ini penting Bapak Ibu.
Coba kita lihat 1 Korintus pasal 1 ayat 24. 1 Korintus pasal 1 ayat 24. Ya, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Bagi banyak orang, Kristus itu satu kebodohan. Kok ada Allah menjadi manusia? Kok ada Allah itu mati? Ada banyak hal yang mereka katakan negatif tentang Yesus. Tetapi bagi kita, Yesus adalah kekuatan. Dia adalah hikmat bagi kita. Amin. Nah, kalau dia adalah kekuatan dan hikmat bagi kita, apakah kita membutuhkan sesuatu yang lain? Dialah satu-satunya pengharapan bagi kita. Amin, Bapak Ibu. Sebagai penasihat yang ajaib, Yesus itu memahami semua persoalan kita. Yesus memahami semua pergumulan kita. Dia akan memberikan jawaban yang tepat bagi kita. Tidak hanya menyelesaikan masalah-masalah lahiriah yang kita hadapi, tetapi yang terutama, dia sudah menyelesaikan masalah-masalah rohaniah kita. Mari kita terus berpengharapan kepada Yesus, Bapak Ibu ya. Karena dia adalah penasihat yang ajaib. Mari ketika mungkin saat-saat ini kita diperhadapkan dengan tantangan hidup ya, atau kita harus mengambil keputusan yang sulit, datang kepada Yesus. Doa adalah langkah awal dari semua yang dapat kita lakukan. Datang kepada Yesus. Dialah penasihat yang ajaib. Ya, Rasul Yakobus mengatakan di dalam Yakobus pasal yang pertama, kalau di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, mintalah hikmat itu kepada Allah, maka dia akan memberikan hikmat dengan tidak membangkit-bangkit. Amin. Dia memberikan hikmat dengan murah hati. Dia jawaban bagi setiap persoalan hidup kita. Bapak Ibu, ya, saya senang dengan pujian lama itu. Hanya ku bisa lari kepada Yesus. Amin. Hanya ku bisa lari kepadanya. Kata Tuhan Yesus, kalau kamu ada pergumulan, masuk pintu kamarmu, kunci, berdoalah kepadanya. Maka dia yang melihat ya isi hati kita, dia sang penasihat ajaib itu pasti akan menolong kita. Amin. Tapi kadang kita ini bingung ya. Ada gerakan ini ikut, gerakan itu ikut. Saudara, kita hanya butuh Yesus. Hati-hati dengan pengaruh-pengaruh dunia yang mengatasnamakan dirinya sebagai pelayan Tuhan, tetapi tidak menuntun saudara kepada Yesus, tetapi menuntun kepada manusia-manusia yang menjadikan saudara tidak berharap lagi sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan, mari kita belajar mandiri. Dia adalah penasihat ajaib. Saudara hanya butuh berlutut, saudara hanya butuh meminta hikmat kepadanya. Saudara hanya butuh berdoa, Tuhan pimpin saya, beri saya hikmat, beri saya kemampuan, beri saya tuntunan untuk saya mengambil keputusan yang tepat sehingga hidup kami dapat benar-benar memuliakan Tuhan. Amin. Yang berikutnya, dia adalah Allah yang perkasa. Ya, Bapak Ibu, dia adalah Allah yang maha kuasa. Yesus adalah Allah yang memiliki kuasa yang mutlak atas segala sesuatu. Kalau Bapak Ibu membaca kitab-kitab Injil, bagaimana dia menyembuhkan berbagai macam penyakit, bagaimana dia membangkitkan orang mati, bagaimana kita menaklukkan kuasa-kuasa alam, kan begitu ya. Ya, dia bisa menghardik angin keras, dia bisa menghardik gelombang dan menjadi begitu sangat tenang. Ini memberikan pengharapan yang besar bagi kita. Ya, kelahirannya mungkin tampak sederhana, dia dilahirkan dalam keluarga yang sederhana oleh seorang ibu yang sederhana, dilahirkan di palungan yang tentunya dapat dikatakan sangat-sangat sederhana, tetapi sesungguhnya yang lahir itu adalah Allah yang perkasa. Dia mighty God, saudara ya. Dialah raja di atas segala raja. Dialah Yesus Tuhan Allah kita. Dialah yang akan kita rayakan kelahirannya 2000 tahun yang lalu. Dan sebagai Allah yang perkasa, Bapak Ibu, dia sanggup menyelamatkan jiwa kita. Sebagai Allah yang perkasa, dia sanggup mengalahkan
maut, dan dia menolong kita juga dapat mengalahkan dosa dan maut itu. Dan sebagai Allah yang Maha Kuasa, Allah yang perkasa, Dia sanggup menolong kita dalam menghadapi setiap pergumulan hidup. Amin. Yakin Bapak Ibu? Ya, hanyalah Yesus sendiri. Amin. Yang jadi penghibur hati. Karena apa? Dia Maha Kuasa. Dia sanggup menolong kita. Coba kita lihat Kolose 1 ayat 16 sampai 17. Ini tentang kemuliaan Yesus. Kolose 1 ayat 16 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Wow, Dia Allah yang perkasa. Yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Bukankah ini memberi pengharapan bagi kita? Amin. Mari kita bangun pengharapan kita. Karena Dia adalah Allah yang perkasa, maka Dia sanggup menyelamatkan kita dari dosa, sanggup menyelamatkan kita dari setiap pergumulan yang kita hadapi, dan Dia sanggup memberikan kehidupan kekal kepada kita yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Mari, mungkin saat-saat ini Bapak Ibu Saudara merasa lemah ya, merasa tak berdaya. Aduh, rasanya hancur hidupku ya. Rumah tangga seperti ini, pekerjaan seperti ini, pergumulan pelayanan begitu luar biasa. Tapi jangan takut, jangan khawatir. Mari kita tetap berharap sebab Yesus itu adalah Allah yang perkasa. Dia yang menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu ada di dalam Dia. Dan percayalah, di dalam Yesus kita dilindungi, kita diberkati oleh Allah yang perkasa itu. Yang berikutnya, Dia adalah Bapa yang kekal Bapak Ibu ya. Dia adalah everlasting Father. Ya, gelar ini menunjukkan ya bahwa kasih dan pemeliharaan Tuhan itu sifatnya kekal. Kalau Allah itu kekal, maka Dia memelihara kita secara kekal. Kasihnya juga kekal. Saya selalu bilang sama anak-anak saya, ayo berusaha hidup sehat, saya bilang. Belajar sungguh-sungguh. Ini kesempatanmu untuk mempersiapkan masa depan. Papa nggak akan selama-lamanya menyertai kamu, saya bilang. Ya. Mungkin Papa akan hidup mungkin 15-20 tahun lagi. Tapi belum tentu juga akan selama itu. Makanya semangat, saya bilang gitu. Ayo belajar, berprestasi, cari pengalaman, bangun banyak hubungan, cinta Tuhan, layani Tuhan. Itu kalau saya. Tapi kalau Bapa kita, Tuhan kita Yesus Kristus, Dia adalah Bapa yang kekal. Dia ada untuk kita selama-lamanya. Kasihnya untuk selama-lamanya. Penyertaannya untuk selama-lamanya. Pemeliharaannya untuk selama-lamanya. Ya, saya hanya akan bisa memeluk anak saya dalam waktu tertentu, tetapi Bapa memeluk kita untuk selama-lamanya. Dia menjaga kita untuk selama-lamanya. Ini menumbuhkan pengharapan yang sejati. Dan mari kita saudara, di momen Natal ini sungguh-sungguh berharap, miliki sukacita, jangan lemah, jangan putus asa, sebab kita memiliki Bapa yang kekal, yang terus menyertai kita, yang terus memelihara kita, yang terus melindungi kita, yang terus memberkati kita. Yang berikutnya, Dia adalah Raja damai. Dia adalah Prince of Peace ya. Bapak Ibu berbicara tentang Raja damai. Yesus itu datang untuk membawa damai yang sejati. Dia memberikan damai di hati kita. Dan kalau kita sungguh-sungguh percaya dan taat kepadanya, kita juga akan bisa menjadi pendamai-pendamai
di tengah-tengah masyarakat di mana kita tinggal. Amin Bapak Ibu. Ya, saudara, apa artinya kita memiliki segala sesuatu kalau tidak ada kedamaian dalam diri kita? Ya. Saya senang dengan pujian lama itu, damai itu yang sejati itu hanya ada di dalam Yesus. Mari, Dia telah mendamaikan kita dengan Allah Bapa melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Dan dengan berdamai dengan Allah Bapa, kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Amin. Kita tidak lagi takut, tidak lagi khawatir. Kita sudah diampuni dosa-dosa kita. Dan kalau kita sudah dapat berdamai dengan Bapa, berdamai dengan diri kita sendiri, kita bisa berdamai dengan sesama. Amin. Ya. Kita bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan dengan kita berdamai dengan sesama, apa kata Tuhan Yesus? Itu membuktikan bahwa kamu adalah murid-muridku. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Dia adalah penasihat yang ajaib. Mari kita hidup dengan hikmat ilahi. Dia adalah Allah yang perkasa. Mari kita hidup dengan mengandalkan kuasa Allah saja dalam kehidupan kita. Dia Bapa yang kekal. Mari kita menikmati rasa aman bersama dengan Yesus. Amin. Jangan khawatir terus, karena kekhawatiran tidak ada gunanya. Kekhawatiran tidak menambahkan sehasta saja pada jalan hidup kita. Karena Dia adalah Raja Damai. Mari kita menikmati damai dengan Allah, damai dengan diri sendiri, damai dengan sesama. Dan mari kita juga menjadi pemberita-pemberita damai kepada siapa saja yang kita jumpai. Amin. Yang terakhir Bapak Ibu ya, saya mau mengemukakan bahwa kelahiran Kristus itu sungguh-sungguh membawa pengharapan yang baru. Bapak Ibu, Natal adalah momen yang dipenuhi dengan sukacita. Ya. Tetapi saya menjelaskan lagi, Natal esensinya lebih dari sekedar perayaan, tetapi Natal itu membawa pengharapan yang baru kepada kita melalui Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Pengharapan ini bukan hanya bagi bangsa Israel, tidak, tetapi bagi seluruh umat manusia yang berdosa, yang hidup dalam kegelapan. Pengharapan itu bagi saudara dan saya. Mari kita hidup dalam pengharapan yang baru. Amin. Pengharapan akan keselamatan, pengharapan akan pemeliharaan selama kita hidup di dunia ini. Dan mari kita hidup dalam pengharapan untuk menikmati kehidupan yang kekal. Amin. Sama-sama kita berdiri.